psoriasis vulgaris atau psoriasis plak. Sekitar 90% kasus psoriasis merupakan psoriasis plak. Manifestasi klinis klasik yang ditemui adalah plak yang berbatas tegas, kemerahan, gatal, dan ditutupi sisik. Psoriasis inversa. Psoriasis inversa biasanya terjadi pada area lipatan kulit. Psoriasis gutata. Psoriasis gutata merupakan jenis psoriasis yang memiliki onset akut dan umumnya ditandai dengan bercak merah berukuran kecil pada kulit. Psoriasis pustulosa. Psoriasis pustulosa ditandai dengan munculnya pustula atau benjolan kecil berwarna putih berisi nanah. Psoriasis erythroderma. Psoriasis erythroderma merupakan suatu kondisi akut di mana lebih dari 90% permukaan kulit kemerahan dan meradang. And for the psoriasis people, be strong. I'm one of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Ya, di sebelah saya udah ada Dr. Cut Nurul Alam dari St. Mary Wijaya. St. Mary itu ada dua ya, di Wijaya dan di Basuki Rahmat ya, Oke. Dan Mas Rivel ya. Kita nih ceritanya mau ngomongin penyakit saya nih ceritanya. Gue tuh punya penyakit ya yang kulitnya tuh kering, terus melupas, merah gitu. Dan dulu sih saya dikasih taunya tuh sama Prof. Benny, nggak banyak yang sakit ini dong. Gitu. Sekarang tuh jadi banyak gitu. Sebetulnya secara dunia nih, katanya memang dari yang paling sedikit sekitar 0,6% sampai dengan 3% dari populasi dunia, dari populasi suatu wilayah. Nah itu yang paling banyak bahkan di negara yang kulitnya putih, matanya biru, yang rambutnya putih, itu orang Kaukasia ya, orang-orang Eropa. Nah itu bisa sampai 8%, tinggi banget. Nah di Indonesia sebetulnya angkanya tuh belum pernah kita survei, tapi sekitar 3% dari suatu sarana kesehatan itu umumnya dengan keluhan psoriasis gitu. Dan memang sih kerasa ini ya, rasanya makin banyak gitu ya. Nah itu ada dua kemungkinan, memang betul makin banyak atau awareness-nya tuh, karena kan kita datanya dari rumah sakit, bukan data dari populasi umum gitu. Bukan kita survei dari rumah ke rumah kan. Bukan sensus gitu. Jadi mereka tuh datang ke rumah sakit. Nah ternyata sekarang angkanya memang kelihatannya meningkat, tetapi mungkin bukan artinya di populasi meningkat, tetapi dari dulu mungkin segitu. Tetapi sekarang awareness-nya, kalau yang kayak gini nih harus berobat gitu. Nah mereka tuh jadi lebih banyak kelihatannya begitu. Ya, penyakit kita ini namanya psoriasis ya. Psoriasis, it's not contagious, it's not making you die or everything, but it looks awful. Itu yang penting tuh. Benar ya, it looks awful. Kita tanya ke dokter dulu ya dok ya. Psoriasis itu nimbulnya gimana sih dok? Jadi kan di dalam literatur, di dalam textbook itu, di dalam penelitian para ahli itu berusaha untuk mencari ini sebetulnya asal-muasalnya dari mana sih gitu ya. Nah ternyata mereka mendapatkan sebagian besar orang psoriasis itu ada petanda genetiknya, ada petanda genetiknya yang sama walaupun dia multi model. Jadi bukan satu model genetik, banyak banget multi nomor, dia kan pernomoran genetiknya ya. Nah, tetapi ada juga nih yang dia ada nomornya itu, tetapi dia nggak keluar psoriasisnya. Nah,
kenapa gitu kan? Kita berharap banget itu dikit. Ternyata itu ditelusur-telusur, oh dia tuh ada pencetusnya. Jadi selain dia punya bawaan, tapi dia juga ada pencetus. Gitu ya. Jadi mungkin pada ibu bapaknya, pada adik-adiknya kalau dideteksi juga ketemu gitu, tapi mereka nggak, karena mereka punya pencetus. Terus kenapa pada orang psoriasis ada? Nah itu yang masih question. Kenapa pada dia muncul secara fenotip namanya. Jadi muncul gitu di kulitnya, muncul ada kelainan yang tadi Mas Agus bilang merah, gitu melupas kulitnya kan ya. Nah gitu nggak tahu. Tetapi dari pengalaman saya praktek menangani psoriasis dalam makan kita ketemu ya dari tahun 95 tepatnya. 95 ya benar gitu. Ya. Nah itu kebanyakan faktor emosional. Okay. Jadi kalau dibilang emosional itu tidak berperan, itu sudah salah, sangat berperan gitu, emosionalnya ya. Tapi emosional itu bukan hanya untuk psoriasis aja kan. Jadi semua orang kalau menurut saya tuh ada faktor titik lemahnya, ada gennya yang enggak. Jadi orang tuh nggak mungkin sempurna gitu loh ya. Yeah. Jadi ada gen macam-macam, gen sakit mah misalnya gen asma. Nah kalau dia jengkel yang keluar sakit mahnya gitu kan. Nah jadi ada orang yang juga kelemahannya pada kulitnya juga psoriasis, karena kalau kulit juga ada macam-macam kan, ada eczema gitu kan kalau pernah dengar. Nah jadi kalau dia masuk dalam fase stres, nah itu biasanya katanya dari hormon-hormon kita yang ada di dalam otak itu dia akan memanggil sel radang. Jadi dari pikiran dulu persyarafan, nah persyarafan itu kemudian dia memanggil sel radang namanya nerve growth factor di dalam otak. Udara tuh? Nah itu salah satunya juga katanya kulitnya orang psoriasis itu enggak seutuh kulit orang lain. Tidak seutuh orang lain. Jadi dia tuh gampang terbuka gitu. Jadi kalau ada udara masuk, ada sensasi yang tidak biasa masuk ke dalam kulit, itu juga manggil sel radang gitu. Pokoknya sebetulnya sel radang itu kalau asal sel radang itu kan sebenarnya sel di dalam darah. Nah itu sebetulnya asal muasalnya di dalam tulang punggung. Nah terus nanti dia jalan ke pembuluh darah. Ya jadi dari tulang punggung, sumsum tulang itu, terus kemudian dia jadi sel darah. Sel darah itu kemudian nanti masuk ke dalam pembuluh darah gitu kan. Nah itu suka dipanggil sama ada komandannya gitu nih, ada komandannya yang manggil, dia bisa keluar, dia bisa masuk sampai ke kulit. Nah di situ dia jadi psoriasis. Kalau misalnya dia terkontrol, dia masuk ke dalam, masuk ke pembuluh darah, jadi nggak kelihatan psoriasisnya gitu. Selama sel radang itu ada di kulit, dia timbul deh gejala psoriasisnya gitu. Kalau dibahasakan dengan bahasa sederhana orang-orang awam, psoriasis itu apa dong? Nggak pernah ada bahasa Indonesianya. Nggak pernah ada bahasa Indonesianya. Karena bahasa Indonesianya itu yang paling sering itu mungkin ke kata kurap gitu ya. Padahal kurap itu kan macam-macam. Kalau yang menurut pandangan orang Indonesia itu kurap itu, kalau di dalam yang kita semua dengar, biasanya dia berhubungan sama infeksi jamur. Jadi karena si psoriasis itu mirip seperti kurap, bisa dibilang juga kurap gitu sama orang-orang itu. Tapi bukan. Jadi sebenarnya bahasa Indonesianya belum ada yang bilang darah manis gitu kan, semacam. Jadi sebetulnya belum ada gitu ya. Cuman gambarannya tuh spesifik lah. Biasanya dia merah, menebal, terus kulitnya terkelupas gitu kan di atasnya seperti begitu. Emang mirip kurap. Bukan kurap. Kalau kurap kan itu menular. Dia tuh ada karena ada jamur. Jadi kalau jamur timbul di seluruh orang normal, kalau kena jamur kurap jadi bisa jadi kurap gitu. Terus itu skin to skin contact bisa menular ke orang lain. Kalau psoriasis kan nggak menular. Karena dia penyakitnya penyakit imunologi, adanya di dalam sistem imun kita gitu. Kita berlebihan imun berarti. Berlebihan imun di dalam kulit. Jadi kan dia, saya bilang tadi sel radangnya masuk ke kulit. Nah sel radang itu identik dengan sel imun. Jadi kalau sekarang kita zaman COVID nih,
kan dibilang imun harus tinggi. Itu sebetulnya sel radang kita tuh harus tinggi sebenarnya persiapannya gitu. Itu tentara di dalam badan kita itu. Sel imun itu tentara, sel radang itu tentara. Kalau ada benda asing yang masuk, dia akan berespons, dia akan hancurkan gitu. Di dalam proses penghancuran itulah kemudian timbul gejala radang, kulitnya jadi merah, kulitnya jadi ngelupas, itu akibat peperangan gitu. Jadi efek dari peperangan itu, kerusakan jaringannya itu bisa jadi seperti gambaran psoriasis, seperti itu sih sebetulnya gampangnya ya. Mas Rita udah berapa lama kena? Saya tahu itu dari tahun 2007, tetapi saya namanya daerah, namanya ada yang nyebutnya kurap, nyebutnya buruk daging atau buruk darah. Saya tahunya psoriasis itu tahun 2000, mungkin sekitar 2011. Mungkin karena dari 2007 karena nggak tahu namanya sakitnya apa, jadi pengobatannya nggak sesuai. Asal aja deh. Iya. Yang penting hilang. Yang penting hilang. Tapi makin lama makin parah gitu. Iya. Terus dari 2007 tuh nggak berhenti tuh. Maksudnya kan biasanya ada siklus turun. Iya, kadang turun, kadang naik. Tapi nggak tahu kenapa dia berhenti, kenapa dia naik, nggak tahu. Waktu itu nggak tahu. Nah, itu dokter kenapa ya? Kadang berhenti, kadang naik ya? Nah, itu dia yang saya bilang tidak tahu. Tapi yang paling itu kan pencetusnya ya. Pencetusnya kenapa dia muncul lagi, orang udah baik, muncul lagi gitu. Nah, itu yang nggak ada question, itu nggak tahu. Tapi sepengalaman saya itu adalah stres emosional, stres fisik juga, kadang-kadang kecapean, kurang tidur, banyak kerjaan yang diuber, yang diburu. Nah, itu bisa membangkitkan psoriasis. Karena saya sering juga, tapi saya tidak pernah menghitung, adalah pencetusnya pada anak-anak. Jadi anak-anak itu ya, dia pada waktu masa anak banget sekali, dia tuh nggak ada faktor persaingan. Tapi begitu dia misalnya masuk SMP, persiapan masuk SMA, di situ dia muncul. Nah, jadi dia di situ tuh udah mulai ada tekanan. Nah, itu bisa membangkitkan si psoriasisnya yang lagi bobo. Pressure. Tapi kayaknya kita nggak stres amat kan Mas ya? Tergantung sih. Kalau saya sih keluar begitu melihat ada merah baru stres. Kalau saya gitu. Kalau nggak merah ya biasa aja gitu. Kalau Mas gimana Mas? Tapi yang saya alami, kalau saya mulai stres atau apa mulai banyak. Tapi kalau udah stres happy mulai turun dia. Oke. Dia baru jalan-jalan kan? Iya. Tapi hilang. Oke. Iya, udah jauh, udah hampir hilang. Pengobatannya suntik dulu? Enggak, dia cuma sinar ya. Sinar, habis itu salep. Sinar sama salep ya? Nah, tapi ada juga faktor yang utamanya apa? Kamu berat badan turun kan? Berat badan turun, habis itu saya nggak begadang lagi. Karena kerjaan yang lama sering begadang gitu, sampai jam 1, jam 2 pagi, pengaruh juga sih. Nah, Dok, pengobatan ini ya, kan ada yang pakai MTX. MTX tuh di awal sama hari kedua terus pakai folat ya, masalah kan. Terus habis itu asidopin ya kan, terus soriatin itu segala macam. Itu yang paling bagus yang mana ya Dok? Jadi kan kita tuh sedunia nih udah bikin suatu guidelines namanya ya, standard of procedure apa tuh namanya, pokoknya prosedur penanganan pasien psoriasis. SOP-nya nih? SOP-nya, standar seluruh dunia sama. Oke. Ya, alhamdulillah deh kalau psoriasis itu gampang diurus karena kita udah ada konsensus rame-rame. Nah, jadi patokannya itu luasnya. Kalau kita ngitung psoriasis itu dengan telapak tangan. Kalau misalnya satu kelainan di sini ditumpukin nih, dikumpulin. Kalau dapat satu begini namanya 1%. Oh, satu telapak tangan itu 1%. Oke. Nah, kalau sampai 3% itu masih boleh pakai obat oles. Setelah kita kumpulkan kelainan kulit itu sebesar gini 1%. Ya. Terus kalau dia kurang dari 3 telapak tangan dihitung-hitung, itu masih bisa atau masih respons dengan salep.
Ya. Oke. Kalau lebih dari 3% sampai dengan 10 telapak tangan, itu kita udah nggak bisa lagi pakai salep, udah mesti meningkat. Biasanya kita pakai fototerapi. Oke. Lebih dari 10% umumnya pakai obat minum. Nah, tetapi ternyata perhitungannya bukan saja kepada luar. Ada hal lain. Misalnya 1% tapi di telapak tangan loh. Dia mau salaman gimana, dia mau kerja gimana, ya kan? Itu jadi langsung kategorinya berat. Bukan menengah lagi, berat. Langsung dia mesti pakai obat yang cepat supaya dia selesai, supaya kepercayaannya menjadi langsung muncul lagi gitu. Atau di muka, tapi cuma di muka aja, gitu. Tapi, ya kan? Jadi itu mesti segera diobati. Atau dengan pemberat, misalnya di kuku dengan artritis, dengan nyeri sendi. Nah, atau di tempat-tempat yang memang susah diobatin. Susah diobati itu adalah di kuku. Kalau dia tumbuh di kuku itu susah. Ya. Kemudian di kulit kepala. Ada tuh yang pasien yang enggak ada di mana-mana kecuali kulit kepala. Tapi sampai tumbuh-tumbuh ke sini, selain dia juga nggak enak, susah diobatin pakai obat-obat yang dioles. Ya biasanya kalau kepala hilang sendiri aja tuh. Gitu. Karena Agus bukan tipe yang di kepala, murni dia kan ada di badan. Ada juga yang hanya di kepala, kepalanya yang utamanya. Yang putih gitu. Semuanya psoriasisnya gitu bisa di kulit kepala. Jadinya itu kita biasanya langsung pakai obat minum, begitu. Dan sekarang kan udah ada obat yang lebih eksklusif lagi, yaitu obat agen biologik itu suntik. Yang disuntik. Itu kenapa dia disebut eksklusif? Karena dia menyasarnya tepat kepada sasaran target. Kalau obat minum, etotrexat kah, asistrepin kah, neoral kah, siklosporin kah. Nah itu dia yang dia bunuh induknya dari sel radang. Kalau yang obat suntik itu hanya jalur mana nih yang sampai ke psoriasis? Karena dari induk sel radang itu sel limfosit, ya. Sel limfosit itu dia punya beribu-ribu fungsi. Ada yang bisa baik, ada yang bisa mudarat gitu. Nah, yang bikin baik itu adalah dia surveillance betulnya kerjanya. Milihin sel mana yang sel normal, yang mana sel abnormal. Misalnya sel jadi kanker, dia buang sama dia, sama si sel induk sel radang masih limfosit ini. Sepintar itu dia. Jadi kalau ada kuman masuk, misalnya ada virus COVID, dia yang tekan. Nah sekarang obat MTX kayak gitu dia bunuh dianya nih, si induknya ini, si limfosit ini. Jadi kan makanya kan saya selalu bilang tuh sama pasien, kalau lagi minum obat ini hati-hati ya. Pakai masker, jaga jarak gitu. Karena kita lagi imunnya secara umum sistemik sedang berkurang gitu. Nah, kalau yang namanya agen biologik dari sel radang itu dia mengeluarkan jalur-jalur gitu banyak. Nah, hanya jalur yang menuju radang psoriasis yang dia pegang. Yang lain aman. Relatif aman lah ya. Ada juga sih saling berkorelasinya tuh ada, tapi utamanya itu dia bisa pegang sel radang yang dominan untuk psoriasis. Makanya dia tuh sangat eksklusif, bikinnya juga enggak gampang sehingga harganya juga enggak murah. Mahal banget sekarang. Nah, Mas Yoga, paling parah sih gimana ya flare nih? Pernah di wajah sih. Wajah kan udah nggak pede kan kalau di wajah. Bisa di tangan. Waktu itu saya pernah pakai baju lengan panjang mulu. Tapi sekarang udah kayak saya. Tapi sekarang di tangan udah nggak. Udah. Iya. Jadi mostly kalau Mas Deval tuh di badan ya tapi ya. Iya, tangan, badan, ya punggung ya. Pustul gitu. Enggak, dia buta Kak, sama tapi kalau Mas Agus kan kadang-kadang ada pustulnya. Kalau dia nggak pernah pustul rasa saya. Dia hanya benar-benar merah dan melupas. Pustul tuh ada namanya sedikit. Nah, kan kalau
keseringan minum obat, pasti kita bermasalah sama macam-macam. iya kan, hal suntik atau apa tuh supaya nggak bermasalah dengan ginjal atau itu gimana caranya? Nah itu dia makanya. Kalau saya berikan methotrexate itu biasanya kan dikombinasi dengan vitamin, ada asam folat, ya, ada untuk liver protector gitu ya. Nah itu karena apa? Karena methotrexate itu dia mengganggu ginjal, mengganggu liver, juga dia selain gampang sakit kan kita ya, dia juga mengakibatkan kita kurang darah seperti itu. Makanya saya memberikan bukan saya, itu keputusan dunia gitulah, kita harus berikan supporting agentnya gitu untuk supaya jangan sampai masuk di dalam efek samping. Selain kita juga harus tahu nih kapan kita harus kasih, kapan kita harus berhentiin kan gitu kan. Iya dong, nggak boleh terus-terusan minum. Tapi kayaknya lama ya, dia lebih lama ya tapi. Iya, saya ngerasa agak beda aja gitu. Ngerasa. Nah. Beda-beda, jadi kasusnya kalau misalnya dia murni psoriasis yang tanpa nanah itu lebih cepat pakai methotrexate. Oke, saya kan enggak. Kalau terus itu kan dia kombinasi ya, kan dia bisa berubah, dia bisa masuk lagi ke plakat, karena ada berbagai jenis kan psoriasis. Ada yang vulgaris atau plakat, ada yang kecil-kecil kayak Rivel itu butata. Terus ada yang spulosa yang bernanah, ada yang seluruhnya merah, aja kulitnya semua merah sama berkelupas kulitnya, namanya erythroderma. Nah macam-macam obatnya juga nggak sama satu-satu itu untuk. Nah memang methotrexate itu unggulnya untuk bentuk yang vulgaris, yang lebar-lebar, tebal-tebal, merahnya nggak terlalu merona. Kalau halus kan merahnya suka kadang-kadang merona gitu, merah banget gitu ya. Menor gitu. Menor dan itu kadang-kadang rada perih kan, ada sakit kan. Kalau yang vulgaris itu dia cenderungnya ke gatalnya. Kamu juga suka gatal ya? Iya. Nah ya jadi dia kalau halus punya tuh dia berpindah bergeser, sering bergeser, spektrumnya sering bergeser. Oke. Kalau Mas Rivel? Kalau Mas Rivel dia lebih stabil dalam bentuk butata. Nah bentuk butata itu sebetulnya bentuk anak muda emang. Untuk bentuk anak muda yang sebetulnya Rivel itu mesti sering-sering kontrol gigi supaya giginya benar-benar jangan jadi sumber infeksi. Pengaruh juga. Pengaruh tuh dok ya? Gigi. Periksa. Betul. Periksa lah ya. Gigi berlubang gigi itu pengaruh juga. Ada. Nah dok, sebagai orang yang sakit psoriasis nih ya, saya juga mau nanya Mas Rivel nanti nih. Ini kan kita udah lama nih ya dapatnya ya. Maksudnya udah saya dari tahun berapa ya 2000-an gitu lah ya. Nah sampai sekarang ini kan kita masih ada tuh ya yang namanya lowest point dari kita, walaupun udah sering kena gitu ya. Walaupun udah bertahun-tahun, tapi kita begitu ada di satu momen yang putus asa gitu, pasti tuh tiap tahun tuh ada gitu. Nah, tapi di luar, orang luar itu selalu, kamu kan udah kena bertahun-tahun. Kenapa kamu masih begitu? Iya, lu itu dong. Kalau misalnya itu sapu kayak apa namanya, kalau jatuh. Kan kita nggak tahu dong mau jalan. Sapu kayak lo apa kayak gitu. Iya gitu. Tapi ini gimana cara win-winnya dok? Ada beberapa orang yang pasti akan ngerasain capeknya gitu dok. Ya. Gimana win-winnya dok? Jadi gini ya, psoriasis itu akan menjadi bandel, ya, tidak terkontrol. Kalau kita tidak mau kontrol. Oke. Ya, jadi dari kita sendiri sebetulnya harus sudah ada usaha untuk meminimalkan pencetus-pencetus yang sudah diduga dokter. Oke. Ya. Jadi saya bilang tuh sama pasien kan karena apa? Karena faktor stres emosional itu banyak. Jadi saya suka bilang gini, stres itu nggak bisa kita hindari, ya nggak?
Karena bisa kita bilang saya nggak mau stres, begitu nggak mungkin. Makin stres kita ngomong kayak gitu kan, benar nggak? Karena makin kepikiran gitu. Tetapi biasanya kita bisa mengidentifikasi stres. Oke. Ya, jadi kita mesti mikir nih dari kehidupan. Kalau misalnya saya deh, misalnya ini saya nih, saya kan pekerjaan saya dokter, tapi saya juga pekerjaan saya sebagai ibu, sebagai istri, ya nggak? Nah itu kalau datang semuanya masalah, apa nggak stres tuh saya? Oh iya benar. Lu ngeliatin pasien-pasien kayak saya tadi gitu. Nah itu kan sebetulnya adalah stres, masalah stres itu ada pada setiap orang gitu, dan yang harus bertanggung jawab diri kita sendiri. Sekarang saya harus memilih, gitu aja sekarang. Yang mana yang saya harus kerjakan dulu. Jadi selalu harus punya prioritas kalau dalam keadaan masalah yang saya hadapi ya. Itu satu bentuk stres. Bentuk stres yang lain, jadi kita bisa mengidentifikasi saya itu stres kalau apa. Gitu. Kalau hal itu datang bertumpukan, ya kan saya stres. Beda sama Agus biasanya kalau stres karena apa? Pasti bisa mengidentifikasi. Iya. Nah, itu gimana cara kerjanya? Cara menyelesaikannya. Kalau saya bilang tadi, saya harus punya prioritas masalah. Jadinya kalau misalnya 3 masalah itu datang kepada diri saya, yang mana yang saya mesti selesaikan dulu? Itu juga bukan berdasarkan intuisi atau cak-cik-cuk mana yang harus kerja. Tapi kan berdasarkan kepentingannya itu yang mana, itu pokoknya saya analisis sendiri tuh, hanya saya yang tahu. Nah jadi untuk stres itu harus ada jalan keluarnya, harus berdamai ya, berdamai atau kadang-kadang nggak damai juga tapi selesai. Ya nggak, pokoknya harus ada penyelesaiannya. Orang kalau kita misalnya kerjaannya banyak tapi kita suka, stresnya nggak kambuh. Yang kambuh kalau kita jengkel, kita kesel, nah itu kambuh. Biar kerjaannya cuma sedikit atau bahkan nggak kerja, jengkel, kambuh. Jadi usahakan hati kita tuh ya, hati berdamai dengan hati, bukan berdamai dengan stres. Bukan berdamai dengan stres ya, berdamai dengan hati. Berdamai dengan hati, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang sering terjadi kepada saya. Misalnya nih, kalau anak-anak nih, saya suka ngomong ini, kalau anak-anak sekolahan itu biasanya, Dok, mamahnya biasanya, Dok ini baru siapin ujian, baru siapin tes, baru siapin ujian apa, jadi keluar lagi. Nah itu akhirnya stres tuh. Nah saya mesti bilang akhirnya, supaya kita nggak stres gimana? Ya belajar, mesti belajar. Kalau mengenai hasil nanti aja mikirinnya, yang penting kamu belajar. Begitu. Itu kata gampangnya ya, saya ngomongnya kayak begitu. Tentu ngomongnya saya belibet dulu kemana-mana ya, nggak sesederhana itu. Tapi maksudnya kepentingan dia itu apa yang dia tidak capai. Satu lagi ya, ini saya mesti ngomong juga, orang psoriasis itu suka perfeksionis. Itu benar. Itu benar. Dia maunya tuh ya dapatnya black or white. Kalau abu-abu, aku nggak mau kalau yang abu-abu. Nah, harus berusaha menerima abu-abu. Belajar, tapi itu saya gampang mengucapkan. Tapi saya mengerti itu tidak semudah dijalankan. Ya, tapi mesti belajar, nggak mungkin nggak belajar. Harus belajar, harus mencoba gitu. Begitu seringkali saya lihat demikian, perfeksionis, jadinya susah menerima kenyataan. Itu untuk emosional ya. Jadi artinya apa? Bukannya artinya kita nerima itu kok begini lagi sih, kok gue begini lagi. Kalau gue begini lagi, mesti mikirnya gini, saya belum ngapain ya, gitu. Untuk usaha memperbaiki itu saya udah ada usahanya sih belum, udah ada usahanya kah gitu. Kalau belum, ya lakukanlah. Bagaimana berdamai dengan hatimu. Ibu-ibu nih, ibu-ibu ada di Bandung. Tapi dia saya ajak untuk podcast nggak mau. Oh, yang sering datang sini tuh, yang kalau dari Bandung pulang balik. Ya, itu dia turun berat badannya, dia bersih. Dan nggak susah bagi dia untuk menurunkan berat badan karena dia nggak makan gorengan aja. Sampai kerupuk-kerupuk pun dia panggang akhirnya. Mas, pernah
sampai di lowest point apa Mas? Pas sakit? Nggak mau keluar rumah sih. Nggak mau keluar rumah? Iya. Terus lawannya tapi sampai sembuh baru itu apa? Ya didiamin deh. Nggak keluar rumah, pernah 2 minggu, 3 minggu nggak keluar rumah. Ya. Iya, kalau sekolah pun pakai jaket atau ya celana panjang. Ya, sebisa mungkin nutupin sih kalau dulu sekolah. Terus teman-teman gimana? Ada yang tahu kan pasti kan? Ada yang tahu, pasti ngejek-ngejek lah. Oh. Ya. Nah Dok, ada ini nggak Dok? Pesan-pesan buat orang yang sakit psoriasis dan keluarganya yang mensupport orang psoriasis. Pertama, kalau kita ternyata psoriasis, misalnya diagnosis yang ditetapkan dokter itu psoriasis gitu ya, yang harus kita pikirkan, ya kalau kaget itu adalah suatu hal yang wajar. Nggak mungkin nggak kaget, semua orang pasti kaget. Tetapi kan kita harus mikir ini harus gimana, nggak hanya kaget aja. Terus kita mesti gimana gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kebetulan aja psoriasis itu di kulit, jadi orang tuh ngelihat gitu. Yeah, it looks awful aja bukan? Yeah. Kalau sebenarnya semua orang tuh punya titik lemahnya, tetapi mereka mungkin tidak terlihat. Kalau kita kan terlihat. Jadi yang harus kita usahakan pertama kali, bagaimana walaupun kita psoriasis, kita harus tutup dulu itu psoriasisnya sambil kita kemudian melangkah, kita harus ngapain? Ya, sambil kita harus bisa nerima dulu psoriasis itu apa. Tentunya harus dengan bantuan dokter, jangan mikir sendiri, jangan memutuskan sendiri, pokoknya jangan mikir sendiri atau mikir dengan orang tua yang memang tidak punya basic untuk menerangkan itu. Jadi dia harus cari dokter. Dokter apa aja, dokter umum boleh, dokter spesialis apalagi ya. Pokoknya dia harus mendapatkan penjelasan. Tapi yang pertama kali memang harus ikuti kata hatinya dulu. Mau ditutupin. Ada orang yang nggak apa-apa, saya boleh aja dibuka, nggak apa-apa. Kita ikutin dulu hatinya, jangan sampai dia lebih down lagi. Itu ya. Jadi itu adalah suatu hal yang paling aman gitu untuk menurut pengalaman saya seperti itu. Nah, setelah mendapat penjelasan dokter, cobalah dengan nasihat dokter. Artinya, karena obat-obatan itu jangan sangka hanya salep terus kemudian diulang-ulang aja begitu. Itu harus ada juga pengawasan dokter, karena walaupun dia salep, dia akan menyerap ke dalam badan dan merusak kulit sebenarnya. Oke. Nah, jadi artinya kita harus di dalam terkontrol. Apalagi kalau kemudian masuk ke dalam obat minum dan sebagainya, ikutilah cara dokter itu. Tetapi kalau menurut pengalaman saya, yang paling baik adalah mengenal kenapa kita kambuh. Jadi mengenal kambuh itu penting sekali, karena untuk menghindari kita tergantung obat kan. Kemudian setelah kita bisa misalnya mengatasi pencetusnya dengan baik, tetap kita harus punya obat di rumah. Jaga-jaga ya. Salep itu harus kita punya. Memang kan berbahaya salep itu. Selama dokter tahu bahwa kita nyimpan obat, itu artinya kita dalam kondisi aman. Ya. Habis itu berarti setiap hari kita agak seuzon sama kulit kita. Kita lihat nih, mana yang mulai tumbuh. Kalau kita dalam keadaan sudah bersih ya, segera pakailah obat tersebut, salep. Minimal itu salep berarti ya? Harus ada salep di rumah. Nah, jadi dia harus cepet-cepet ngobatin kalau mulai ada 1 atau 2 titik begitu. Tapi kalau dia sudah tumbuh dalam waktu cepat banyak, nggak mesti ke dokter. Karena dokter tuh lagi dalam posisi itu tuh gampang ngobatinnya. Jadi dia nggak nyamber kemana-mana. Kayak gitu ya untuk obat ya. Yang kedua ya gaya hidup tadi yang mesti mulai dikenali, berat badan, kemudian cukup istirahat.
dekat dengan Allah, dengan Tuhan ya. Jadi memang spiritualnya tuh harus kuat ya, karena kan sebetulnya penyakit itu dari Allah ya, dari Tuhan, semua orang punya, dan itu merupakan suatu cobaan kita nih untuk membuat kondisinya menjadi lebih baik lagi, karena bagaimanapun yang mengetahui diri kita sendiri ya kita sendiri, bukan dokter. Jadi itu yang paling penting menurut saya adalah mengenal kekambuhan. Mengenal kekambuhan, karena bukan yang nggak ada ya. Jadi penelitian tuh banyak mencari kekambuhan. Yang saya bilang tadi ya, kekambuhannya biasanya adalah stres emosional, berat badan yang melonjak, makanan yang terlalu banyak makan lemak, kemudian juga sakit. Nah, sakit juga ada banyak yang setelah sakit menelan atau setelah diare timbul kekambuhannya. Dan obat-obatan, sekarang kan banyak obat-obatan yang suka diminum, suka-suka. Ternyata vitamin aja bisa bikin kambuh gitu. Jadi menurut saya, karena kita ada psoriasis, tanyakan dokter, bolehkah saya minum vitamin ini atau yang mana. Jadi mesti ada penjelasan lah dari dokter. Itu untuk kita sendiri. Kemudian untuk keluarga. Untuk keluarga yang pasti adalah ikut menyelesaikan ke anaknya ya. Anaknya bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu. Jangan maksa anaknya. Jadi kita harus cari jalan keluar yang terbaik. Itu pasti kan ngomongnya juga dengan dokter lagi. Nah, terus jangan terlalu takut, karena kalau segera berobat, dia akan lebih meminimalkan dampak berikutnya. Karena kan psoriasis kita udah tahu bahwa dia nggak diam aja di kulit kan. Dia bisa masuk ke pembuluh darah, kemudian dia membuat kerja dari jantung dan pembuluh darahnya capek. Ya, jadi bisa juga katanya memanggil diabetes mellitus gitu. Jadi dia mengganggu metabolisme. Nah, jadinya kita nggak mau sampai sana kan. Jadi makin cepat berobat akan menjadi lebih aman. Baik, ya. Itu dari keluarga. Kemudian ada lagi pertanyaan yang sering sekali saya temu. Itu adalah biasanya kalau seorang psoriasis punya anak nanyain, "Dok, anak saya nanti jadi psoriasis nggak?" Nah, ya. Nah, nggak jauh dari pencetus itu, karena kita anggap dia udah ada nih gen saya di dalam badannya. Jadi jagalah anak, misalnya berat badan lagi, sekali lagi jangan sampai obes. Sekarang anak-anak kecil banyak yang obes loh, karena anak yang gemuk itu kan lucu, biasanya ibu bapaknya senang, tapi itu sebenarnya nggak benar. Kemudian menyelesaikan masalah dari kecil, dia udah mulai tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Terus itu tadi yang saya bilang, perfeksionisnya harus diajar bagaimana caranya dia bisa mendapatkan hasil, menerima suatu hasil dan usahanya gitu. Saya dua-duanya perfeksionis lagi. Tapi nggak apa-apa ya, sehat insya Allah. Ya, sehat. Nah, Mas Viva, ada penyemangat buat teman-teman psoriasis warrior semua nih. Buat teman-teman semua, jaga kesehatan, jaga pola hidup sehat, dan jangan lupa ke dokter buat penyakitnya. Ini tanya, Dok, ini saya mau nanya terakhir Dok. Kalau misalnya di depannya kita semua ada di penyakit komplikasinya itu firstnya gimana ya? Kalau ada komplikasi penyertanya, komorbid namanya ya. Apa yang mesti dilakukan? Kalau misalnya jelas sudah ada nih, itu sih emang harus berobat mau nggak mau, suka nggak suka. Dan berobatnya harus kepada dokter, karena tidak setiap dokter yang terkait dengan penyakitnya, misalnya dokter jantung deh gitu ya, tidak setiap dokter jantung memahami dia sebetulnya psoriasis ini berdampak atau enggak. Jadi sebaiknya memang menghubungi dokter kulitnya dulu
untuk merujuk pasien ke dokter mana yang lebih tepat. Gitu, karena tidak semua. Yang penting sih sebenarnya mencegah jangan sampai terjadinya komorbid tadi. Ya, sekali lagi ya, gaya hidup tadi, berat badan, karena kita udah banyak sekali penelitian-penelitian yang mengaitkan itu gitu. Jadi kenapa sesuatu yang sudah dipahami oleh para ahli tidak dijalankan, sebaiknya kita jalankan aja gitu. Jadi supaya kita tidak mendapat komorbid, karena komorbid itu kan lebih galak lagi daripada psoriasisnya kan. Iya. Untuk teman-teman yang mau tahu infonya untuk dokter, nanti ada di sini juga. Pokoknya all the best ya Pak. Pokoknya psoriasis warrior. Be strong. Oke, makasih banyak Mas Rivel. Makasih sama-sama. Teman-teman, terima kasih buat Dr. Cut Nurul Alam dari Semeri Wijaya. Kita insya Allah akan ditayangkan pas World Psoriasis Day gitu ya, insya Allah. Agak lucu juga ya mengingat penyakit sendiri di The World Psoriasis Day. Sebenarnya bukan sebagai apa ya, bukan sebagai pengingat. Awareness. Oh, gitu awareness ya? Boleh. Iya, awareness. Ya, iya, awareness. Bagaimana caranya mengurangi beban. Ya kan? Karena kan ada kita terbebani dengan penyakit ini. Kita bagaimana cara, karena masih ada jalan yang harus yakin ada jalannya. Dan obat-obatan ya, saya bilang terus terang, psoriasis itu paling diuntungkan. Dari seluruh penyakit autoimun sebetulnya psoriasis paling diuntungkan. Why? Karena obat agen biologiknya itu makin canggih gitu. Menyasarnya tuh makin canggih dan efek samping obatnya itu makin sedikit. Tapi harganya Nah, itu yang kita harapkan pada suatu hari dia akan turun gitu harganya, akan lebih mudah. Satu pertanyaan lagi, BPJS nggak ada dok? BPJS ada. Yang buat agent Agen biologik biologik ada. Betul. Jadi harus mengurus BPJS itu. Ini promosi banget ya. Iya. Jadi dia penting nih kan. Jadi kita tuh harus mengurus BPJS karena BPJS itu menanggung banyak obat-obatan psoriasis. Oke. Tetapi yang paling harus kita pahami, kita harus sabar karena namanya juga apa ya, artinya cost sharing kan, kita harus berbagi dengan yang lain kan. Nah, jadi kita harus mengikuti aturan yang diminta pemerintah. Jadi mulai rujukan dari puskesmas ke RSUD, kemudian ke rumah sakit yang memang memberikan BPJS. Tapi obatnya ada tuh ya? BPJS, agen biologik. Agen biologik ada. Tapi nanti setelah sampai di rumah sakit rujukan, biasanya kita dicoba dulu dengan obat-obatan yang klasik tadi, NTX, siklosporin. Kalau itu fail, baru terus dikasih, kan obatnya nggak murah. Ya mudah-mudahan aja pada suatu hari itu juga menjadi gampang doanya. Oke. Pokoknya harapannya banyak ya untuk seorang psoriasis, jangan khawatir gitu ya, karena secara ilmiah gitu tuh penelitian psoriasis itu terbuka gitu loh, terbuka, dan dari tahun ke tahun itu peningkatannya tuh jelas terlihat dibandingkan dengan penyakit autoimun lainnya. Mas Rivel, Dr. Cut Nurul Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.